Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khalil Gibran dengan NIM 50712 2023. Kelas Ikom A dari Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sih komunikasi. Mengerti secara etimologi atau bahasa, komunikasi berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Latin, yaitu communication dan communicate, yang artinya sama. Dalam arti sama maknanya berarti kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut dipahami dan bisa diterima. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, ide dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi juga dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Faisal Rifai dan Deddy Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, mendefinisikan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Menurut Onon Ucaina mengemukakan juga, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan bahasa sebagai alat menyalurnya. Nah, beda lagi dengan pendapat Laswell. Beliau mengemukakan bahwa suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori komunikasi yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi, yaitu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: siapa, what, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Nah, meskipun pertanyaan-pertanyaan Laswell ini sangat sederhana, tapi sangat membantu dalam mengorganisasikan dan memberikan struktur pada kajian terhadap komunikasi. Saudara-saudara sekalian, dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan menggunakan media tertentu agar mudah dipahami untuk mencapai tujuan dalam berbagai hal. Yang kedua, kita masuk ke pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal atau pikiran. Dalam bahasa Sanskerta, budaya berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, atau budi. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata budaya berasal dari kata kultur, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasinya. Istilah budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nah, menurut Waites, yaitu budaya adalah praktik sosial yang melalui makna diproduksi, disirkulasikan, dan dipertukarkan. Pengertian ini dalam tataran komunikasi, baik komunikasi antar individu maupun komunikasi antar kelompok. Sehingga kelompok bukanlah ekspresi makna yang berasal dari luar kelompok dan bukan menjadi nilai yang baku. Pada dasarnya setiap individu maupun kelompok selalu dipengaruhi dengan aspek-aspek sosial seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Menurut Spencer,
mendefinisikan budaya sebagai bagian dari cara manusia berpikir dan bertindak, merasakan dan apa yang kita percayai, meliputi sistem nilai, ide, kepercayaan, adat istiadat, bahasa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain untuk menopang gaya hidup tertentu. Setiap kebudayaan harus memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan pandangan hidup dan sistem kepercayaan di mana semua pengikutnya berkiblat. Nilai dasar itu merupakan filosofi hidup yang mengantar anggotanya kemana dia harus berjalan. Dari pengertian di atas, dari beberapa para definisi, para ahli mendefinisikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa budaya adalah suatu pola pikir kebiasaan yang berkembang dan mengatur perilaku manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu tentang pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi apabila pembuat pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya yang lainnya. Komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses penyampaian informasi itu dilakukan secara lisan dan tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya, atau tampilan pribadi, atau bisa juga bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya komunikasi antar budaya adalah komunikasi biasa. Yang membedakannya adalah dalam hal latar belakang yang berbeda antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini ada beberapa definisi menurut para ahli tentang komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu menurut Larry A. Samovar, yaitu komunikasi antar budaya sebagai satu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Dalam pandangan Samovar, komunikasi antar budaya terjadi ketika anggota dari suatu budaya tertentu memberi pesan kepada anggota dari budaya lain. Komunikasi antar budaya sering melibatkan perbedaan-perbedaan dan etnis. Namun komunikasi antar budaya juga berlangsung ketika muncul perbedaan-perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan-perbedaan ras dan etnis. Yang kedua itu menurut Allo Liveri, Andre Elrich, Dennis M. Ogawa. Beliau mendefinisikan komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku, bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Yang terakhir itu menurut Dedi Mulyana. Nah, menurut Dedi Mulyana, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna-makna antar orang-orang yang berbeda budayanya. Nah, komunikasi antar budaya juga memiliki 3 unsur sosial budaya yang berpengaruh besar atas makna-makna yang kita bangun dalam persepsi kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai dalam suatu budaya, menampakkan diri dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut. Nilai ini disebut nilai normatif. Yang kedua adalah kepercayaan, keyakinan dalam komunikasi antar budaya. Tidak ada hal yang benar dan salah sejauh hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan. Bila seseorang percaya bahwa angin bisa menuntun perilaku seseorang ke jalan yang benar, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kepercayaan tersebut salah. Jadi kita harus bisa mengenal dan menghadapi kepercayaan tersebut bila kita ingin melakukan komunikasi yang sukses dan memuaskan. Yang ketiga, itu adalah sikap kepercayaan dan nilai memberi kontribusi pengembangan sikap. Sikap perlu dipelajari dari konteks budaya. Bagaimanapun lingkungan kita, lingkungan itu akan turut membentuk sikap kita, kesiapan kita untuk merespon, dan akhirnya menjadi perilaku kita. Nah,
saudara-saudara sekalian, dari beberapa pengertian para ahli mendefinisikan pengertian tentang komunikasi antar budaya yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian informasi di antara orang-orang yang mempunyai perbedaan latar belakang budaya. Selanjutnya kita masuk ke proses komunikasi. Nah, untuk mengetahui bentuk komunikasi apa yang diterapkan dalam suatu individu maupun kelompok, kita perlu melihat proses komunikasinya. Karena bentuk komunikasi terlahir dari adanya proses komunikasi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, tanpa melihat proses komunikasi yang terjadi, maka tidak dapat mengetahui bentuk komunikasi apa yang digunakan. Menurut Onon, ujarnya Effendi, dikutip dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Dari lambang tersebut bisa berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Alat tersebut berupa telepon, surat, internet, radio, dan lain-lain. Sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas, pada umumnya bahasa yang paling banyak digunakan untuk komunikasi, karena bahasa sebagai lambang mampu mentransmisikan pikiran, ide, pendapat, dan sebagainya. Akan tetapi, oleh para ahli mengakui bahwa yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan, yaitu komunikasi tatap muka, karena kerangka acuan komunikasi dapat diketahui oleh komunikator, sedangkan dalam proses komunikasinya umpan balik dapat berlangsung seketika, yaitu komunikator mengetahui tanggapan atau reaksi komunikan saat itu juga. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya komunikasi antar budaya sama dengan proses komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif, transaksional, dan dinamis. Komunikasi antar budaya interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan secara dua arah atau timbal balik, namun masih dalam tahapan rendah, yakni belum masuk dalam tahapan saling mengerti, memahami perasaan, dan tindakan bersama. Sedangkan komunikasi transaksional meliputi tiga unsur penting, yaitu pertama, keterlibatan emosional yang tinggi yang berlangsung terus-menerus dalam dan berkesinambungan atas pertukaran pesan. Kedua, peristiwa komunikasi meliputi seri waktu, artinya berkaitan dengan masa lalu, kini, dan yang akan datang. Yang ketiga, partisipan dalam komunikasi antar budaya menjalankan peran tertentunya. Nah, yang terakhir adalah pola komunikasi. Saudara-saudara sekalian, pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman atau penerimaan informasi dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola komunikasi yang berorientasi pada konsep dan pola komunikasi yang berorientasi pada sosial, yang mempunyai hubungan yang berkelainan. Menurut Effendi, pola komunikasi terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, pola komunikasi satu arah. Nah, pola komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan. Dalam hal ini, komunikan hanya bertindak sebagai pendengar saja. Yang kedua adalah pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu antara komunikator dan komunikan menjadi saling bertukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka. Komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan, dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakikatnya yang memulai percakapan adalah komunikator utama. Komunikator utama mempunyai tujuan tertentu melalui proses komunikasi tersebut.
Prosesnya dialogis serta umpan balik terjadi secara langsung. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah pola komunikasi multi arah, yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang sempat saya sampaikan mengenai tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Mudah-mudahan bermanfaat buat para netizen dan para saudara-saudaraku yang menonton YouTube ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma fidakal mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.